Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munarudai SS MIKOM NIDN 0906 127601. Pada kesempatan ini perkenalkan saya akan mengenalkan diri saya. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Mandar. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan mata kuliah saya yang saya ampu dengan judul Manajemen Public Relation. Yang saya ampu yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan 3 SKS. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan di dalam perguruan tinggi, yaitu pengabdian dan pengajaran. Salah satu pertama yang ingin saya sampaikan adalah, sebelum saya lanjut, perkenalkan dulu saya untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian dan keterampilan yang wajib bagi mahasiswa, mana akan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana membangun dan menjaga reputasi serta citra positif bagi organisasi dan atau individu melalui komunikasi yang efektif. Mahasiswa akan belajar tentang teori komunikasi dan praktik manajemen public relation, termasuk menentukan masalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi public relation, serta keterampilan komunikasi, negosiasi, kreativitas dan mahasiswa mengerti peran public relation dalam manajemen. Fungsi public relation dalam manajemen untuk menghadapi era teknologi dan kondisi seperti ini dibutuhkan keterampilan dan kepiawaian public relation dalam menganalisis dan mengelola data yang masuk dalam manajemen dan mengemas dalam sebuah perencanaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah ruang lingkup public relation, kemudian public relation dan teori komunikasi, organisasi dan public relation, menentukan masalah public relation, rencana program public relation, kemudian bertindak dan berkomunikasi, evaluasi public relation pada organisasi bisnis, investor dan relation keuangan. Capai penulisan yang diinginkan oleh Prodi Komunikasi adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Berikutnya, menguasai konsep teoritis manajemen public relation serta menginformasikan penyelesaian informasi masalah prosedural dan manajemen public relation. Berikutnya, mampu mengimplementasikan manajemen public relation dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berikutnya lagi, memiliki kemampuan sebagai tenaga profesional dalam organisasi bisnis non-profit atau di bidang konsultan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian secara mandiri. Berikutnya, menguasai konsep teoritis, berbagai strategi manajemen dan dampak terhadap public relation, serta mampu menjelaskan berbagai bentuk media komunikasi. Berikutnya lagi, mampu mengimplementasikan manajemen public relation yang berbasis teknologi komunikasi. Berikut, memiliki kemampuan sebagai tenaga profesional dalam organisasi profit dan profit pada bidang konsultan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dunia industri. Kemampuan tiap tahap belajar. Yang pertama itu mampu menjelaskan ruang lingkup. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar dari teori komunikasi public relation. Yang ketiga, mampu melaksanakan informasi dengan mengaplikasi media cetak, media elektronik dan digital. Berikutnya, mampu mendukung informasi dengan memahami manajemen informasi serta analisis perencanaan, pelaksanaan dan komunikasi serta evaluasi. Strategi perkuliahan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah, perkuliahan ini dilaksanakan selama 14 kali pertemuan dengan cara tatap muka, diskusi, pemecahan masalah, kemudian mengerjakan soal-soal dan tugas. Materi kuliah ini dan bahan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan dengan menambah pemahaman materi perkuliahan untuk menambah pemahaman materi kuliah. Kemudian mahasiswa diberikan latihan-latihan dan soal dan tugas baik untuk dikerjakan di kelas maupun di rumah. Alat bantu dalam pelaksanaan perkuliahan adalah berupa papan tulis, alat tulis, laptop, komputer dan proyektor. Tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa materi yang harus dipresentasikan, kemudian mahasiswa serta tugas untuk pengumpulan UAS. Kriteria standar penilaian dalam mata kuliah saya adalah, yang pertama itu penilaian dilakukan berdasarkan tugas ujian tertulis
keaktifan dengan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan wujud sikap dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama, tugas perorangan 25%, kemudian absensi kelas atau kehadiran 10%, kemudian keaktifan 10%, UTS 25%, UAS 30%. Demikianlah pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dengan pertemuan yang kedua. Dengan pertemuan yang pertama kita sudah bahas tentang RPS dan kota kerja. Hari ini saya bahas. Jadi hari ini semua saya sudah bagi kemarin materi-materi yang sudah bagus untuk dipelajari. Persiapan kita bertemu pada pertemuan yang kedua. Jadi hari ini kita bahas tentang pendahuluan pada bab pertama, yaitu masalah orientasi BSN. Baik, saya lanjut bahwa apa sih yang dimaksud dengan kapan sih RPS itu lahir atau pertama sekali muncul di masyarakat atau di media sosial. Yang pertama kita lihat bahwa para ahli sepakat pada saat itu bahwa humas atau PPD sudah hadir pada saat pertama sekali muncul pada abad tahun 1903. Itu yang diperoleh oleh seorang Ivi Betterly. Itu yang pertama sekali muncul di masyarakat atau di lingkungan sosial. Hal ini karena pada saat itu terjadi ada kesenjangan antara para pekerja sama industri, apalagi pabrik kimia pada saat itu, sehingga ada yang masalah yang muncul, sehingga pada saat itu Ivi Betterly menemukan bahwa ini harus ada diselesaikan dengan cara bagaimana menyelamatkan organisasi tersebut. Jadi dengan cara bagaimana dia mendekati proses-proses pembuatan humas, bagaimana hal seperti penyelamatan organisasi tersebut. Kemudian pada perang dunia pertama muncul ada seorang tokoh yang berusaha untuk bagaimana meningkatkan penyelamatan organisasi tersebut. Itu dengan Bayer dan Blaise mengatakan bahwa pertama yang membuka perusahaan PR itu adalah orang yang menulis PR dengan kristalisasi pabrik Iponium yang pada saat itu diterbitkan pada tahun 1923. Kemudian lanjut pada perang dunia ini dia mengatakan bahwa ada ilmu pengetahuan yang mungkin perlu dikembangkan pada saat terjadi kesenjangan di pabrik itu tadi, pada saat pabrik ini bermasalah. Makanya lahirlah para ahli-ahli untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya kita lihat, ya, disinilah tadi muncul para ahli untuk mengatakan pendapat definisi dari pabrik BSN. Yang saya ingin tanyakan, kan materi kemarin saya sudah bagi di pertama. Bisakah teman-teman atau bisa menjawab definisi dari para ahli tentang definisi pabrik BSN? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Public relation yang saya tahu itu adalah membangun citra baik ke setiap organisasi atau institusi. Ya, ada yang lain? Yang membangun citra baik terhadap setiap itu dia. Dia itu tugas saya juga ketika dia tugas sekali perusahaan, bagaimana dia membuat citra baik kepada individu, organisasi, bagaimana sih dia mengangkat nama organisasi atau individu itu, sama pengertian definisi dari public relation. Oke, lanjut. Saya kira sudah pahami. Kita lanjut lagi. Ya, ada beberapa tokoh di situ. Arlo, kemudian Marcel, kemudian Christian, yang ini ya menjadi tokoh-tokoh biar public relation. Baik. Selanjutnya kita masuk pada ruang hidup public relation. Jadi seorang PR juga itu harus menguasai bagaimana sih tugas dia di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Yang perlu diperhatikan bahwa ada hal yang diperhatikan seorang PR itu bagaimana dia menjaga. Tadi kan kita bilang bahwa ada menjaga citra baik dari organisasi tersebut. Hal-hal yang diperhatikan tadi, inilah poin-poin yang pertama tadi ya. Pertama ada publisitas, kemudian ada iklan, press country, kemudian public affair, manajemen isu dan lobby hubungan investor. Kalau kita lihat dari poin-poin ini, yang menjadi tugas dari seorang PR yang harus diketahui itu adalah pertama adalah publisitas. Apa sih publisitas?
menurut kalian yang kalian pelajari. Saya sudah bagi materinya minggu lalu. Jadi kalau kita bisa menjelaskan tadi perusahaan PR yang disebutkan dengan media PLSN tadi, apalagi publikasi tugasnya dia bagaimana dia melahirkan pihak-pihak yang berhubungan dengan yang bisa menguasai media. Artinya apa, dia harus menguasai media, baik itu media cetak, media elektronik, kemudian ada media sosial digunakan. Itu tugas-tugas dari seorang pihak yang penting diperhatikan itu. Kemudian berikutnya ada public affairs atau hubungan pendekatan dari setiap ada pendekatan pemerintah atau dengan dengan hubungan dengan jenis yang lain. Maksudnya sih ada 3 bagian. Yang pertama itu ada community relation, artinya apa? Hubungan antara komunitas-komunitas baik itu dengan produsennya, konsumen dengan halayak yang berhubungan dengan langsung dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada government relation tadi, pemerintah ya, pemerintah itu government relation. Apa maksudnya bahwa ketika berhubungan dengan hukum harus ada hukum yang bersama dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian industri relation, hubungan industri artinya setiap organisasi atau pihak dia harus kerjasama dengan perusahaan yang lain, baik yang garmen, makanan, minuman itu harus ada kerjasama di situ. Maksudnya dengan industri relation. Kemudian berikutnya ada pemasaran. Pemasaran itu tugasnya humas juga penting untuk bagaimana dia membuat suatu kebijakan peraturan tentang barang-barang itu dipasarkan. Tugas-tugas pemasaran itu tadi dia harus kuasai juga bidang-bidang pemasaran. Artinya apa, dari jenis kemasannya, packagingnya harus dikuasai juga, dan bagaimana bentuk promosinya. Itu tugasnya humas untuk bagian pemasaran. Selanjutnya lagi kita lihat pada produk manajemen. Ya, ini penting juga menjadi isu karena kadang-kadang juga seorang pihak itu harus dia menguasai isu-isu yang berkembang di halayak. Harus kita dikuasai juga. Karena isu ini penting, baik itu yang berupa kebenaran, kesalahan itu penting dikuasai. Karena dia bagaimana membatasi, mengkantar itu informasi yang berkembang di luar. Sejauh mana itu informasi yang mempengaruhi masyarakat, sejauh mana kekuatan itu mempengaruhi masyarakat terhadap perkembangan organisasi dia. Itu penting dikuasai oleh manajemen perkembangan isu yang dipelajari oleh seorang pihak. Itu maksudnya dengan isu yang berkembang di luar. Kemudian berikutnya ya, ini bidang-bidang yang berhubungan dengan tadi dengan yang pertama tadi kapasitas, kemudian pemasaran, hubungan investor dan manajemen. Yang berkaitan dengan apa sih kegiatan kerjanya? Kalau kita bicara tentang publisitas, spesialisasinya apa? Berhubungan dengan media sosial atau hubungan media antara media cetak, elektronik dan lain-lain. Kemudian targetnya apa? Halayak. Itu penting dilihat juga bahwa ada wartawan atau media massa. Tugasnya dia itu bagaimana sih mencari media massa untuk bisa mempromosikan dia punya produk tadi itu, atau dia bisa bagaimana mempengaruhi masyarakat lewat media tadi. Ya bisa dipengaruhi sama itu. Kemudian berikutnya lagi ilmu jurnalistik itu penting, harus kita paham juga jurnalistik. Karena kita juga harus lihat berita, tulis tangan juga, atau kemarin kita membuat postingan-postingan di media-media dari bentuk berita atau gambar-gambar, kita paham betul. Berikutnya public affairs, kita lihat sini ada spesialisasinya apa? Berhubungan dengan community relation. Artinya apa tadi saya bilang bahwa ada komunitas-komunitas luas atau ada produsen-produsen yang punya kekuatan sendiri, harus kita mencoba kemana mereka. Barang-barang kita cover ke toko-toko, itu kita jaga mereka di waktu itu supaya hubungan tetap jaga. Konsumen kita jaga juga supaya tadi barang kita aman, jadi kita langsung simpan, turun enak untuk promosikan, dijualkan. Kemudian masyarakat sekitar, maksudnya tadi di sekitar konsumen-konsumen kita dijaga, atas sekitar perusahaan kita pelihara. Berikutnya sosiologi dan agama budaya. Jadi perhatikan juga kalau kita orang humas belajar dari sosiologinya di daerah. Bagaimana sih masyarakat sekitar situ punya sosiologi, kehidupannya bagaimana, pergaulannya bagaimana, itu harus kita paham juga. Apakah bagaimana konsumsi mereka tentang kita punya organisasi, dari mana mereka dapat. Kita harus perhatikan sosiologi masyarakat sekitar situ juga. Kemampuan kita apa yang kita bisa siapkan untuk masyarakat sekitar kita. Itu yang dijaga dengan sosiologinya. Budaya-budaya kita jaga, agamanya kita perhatikan juga. Jangan sampai kita juga lewat batas. Gitu. Kemudian berikutnya kita masih pada pemasaran, marketing relation. Ini artinya kita
hubungan marketing atau hubungan pemasaran. Bagaimana kekuatan kita menjaga tadi hubungan masyarakat dengan barang yang kita gunakan, yang kita promosikan, harus kita jaga juga kualitas bagaimana. Dan kita kasih orang barang yang sudah rusak, kan tidak bagus. Atau barang yang sudah tidak ini lagi, sudah gagal, sudah expired, itu tidak bagus. Artinya apa? Ketika kita bawa barang juga kita perhatikan tanggal expirednya juga. Pas masih toko kita perhatikan tanggal expirednya juga. Itu penting. Karena tadi yang saya katakan nanti ketika orang belanja ada temuan ini barang sudah expired, kenapa dijual? Seperti diperhatikan, artinya apa tadi? Kekurangan apa namanya komunikasi berkurang, kepercayaan masyarakat berkurang. Kemudian itu masalah dengan badan lembaga pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah tadi. Kemudian ilmu hukum, ilmu politik dan sesuai budaya. Kalau orang humas dia harus paham juga tentang hukum. Maksudnya apa? Dia tentang bisa bagaimana berhubungan dengan kepolisian misalnya. Kemudian dengan notaris itu penting. Harus dia punya relasi ke situ, harus kuat, paham dia. Atau dengan Dekumham, karena perusahaan itu juga harus dicatat dalam lembaga surat berharga. Bagaimana dia punya lisensinya itu ditulis semua di Dekumham supaya terdaftar di perusahaan itu. Karena notaris juga penting digunakan supaya ketika nanti bermasalah ada kekuatan yang dipegang, ada hukum yang dipegang. Itu bertanggung jawab dia punya organisasi. Kemudian industri relation, tadi bisa apa? Ketika kita bisa industri relation itu barang-barang kita lihat misalnya konsumen masyarakat yang punya industri kecil, dia butuh bantuan kita support. Toko-toko yang baru bangun itu misalnya juga kita support. Kita bantu dia bawa ini, kita bantu barang kita stok kita jual. Kan sekarang begitu rata-rata kita lihat. Dan Alfamart kalau yang distribusi Alfamart biasa turun barang ke toko, titip barang saja, terus saya titip saja. Karena ada kan tidak sama dengan dia titip barang saja, kayak begitu minyak goreng biasa kita barang di pasar-pasar sering terjadi. Biasa ada kampas turun, dijual saja, tapi bukan dibeli. Dititip saya barangnya, nanti ada untung di situ. Dari satu barang dari itu berapa, tokonya dari berapa, jadi dia hanya titip barang saya untuk yang jual. Itu maksudnya yang tadi kayak industrialisasi tadi maksud gitu ya. Pak, kalau Alfa itu dia pakai kampas kan tidak? Pakai kampas tidak? Apa itu? Kampas. Alfa? Iya. Iya ada, maksudnya kampas yang lancar atau kampas yang sampai untuk barang masuk ke toko saja? Stok barang. Stok barang, artinya antara masuk ke pelanggan. Enggak, dari dia itu. Atau barang yang masuk dari dia punya toko bawa ke ada. Kalau kita biasa dia masuk tengah malam. Kalau kita di sini di apa yang dekat Napunel itu dia masuk tengah malam, dia masuk barang mobil-mobil besar masuk ke kota untuk mengalihkan stok yang kurang. Kan dia barang datang full, tapi dia datang keranjang. Itu sudah ditentukan bahwa ini barang ini dipesan. Jadi kalau kita tahu itu barangnya di dalam keranjang, dan dia memang ini kebetulan jadi dia tidak datang susu saja. Jadi barang sudah dilihat memang kalau dia apa ya, ada itu dia. Dia diambil langsung dia susun, dia sudah tahu ini barang di sini. Ini barangnya sini jadi begitu dia. Kalau dia apa ya, saya perhatikan itu. Itu pun barang dicek tiap hari juga. Batas barang saya katakan sudah expired. Biasa ataupun dia perbaiki lagi kalau misalnya SPG-nya itu dia tentukan harga kan biasa tuh harga barang tiba-tiba berubah. Jadi biasa dia ubah lagi di barcode-nya diganti-ganti dia tinggal lewat dulu biasanya gitu. Kalau gitu Pak, Alfa tidak melakukan sistem kerugian? Tetap rugi, tapi kan dibeli. Dia kan itu kan sudah dia dari rugi banget, tapi kan dia pencatatan sudah ada harga barang sudah ada di sistem. Yang masuk rugi di mana begini kita bilang. Begini Pak, kan tadi Alfa tidak mengeluarkan modal, cuma mengumpulkan barang. Bukan apa di pasar-pasar. Maksudnya kalau yang berapa sama tapi distributor yang itu dengan pasar. Nah kalau begitu di pasar itu barang Pak, otomatis kalau misal expired itu berarti kan bukan tanggung jawab dari yang dititipi. Tidak, tanggung jawabnya yang punya barang yang masuk karena dia kan hanya titip saya barangnya. Jadi kalau masalah expirednya kan kadang-kadang juga penjual itu dia hati-hati juga dia hati-hati barang yang expirednya karena saya tidak mau rugi karena ini kena kalau beli karena dia bukan punya barang tapi tokonya yang kena. Jadi harus juga diteliti juga orang punya barang bahwa kan kalau dia kan bos atau dilihat dulu atau kalau punya kemasan itu punya apa punya kita kan ada tetangga situ jadi bisa juga. Kalau itu kan Pak dari citraan kan? Iya citraan. Kalau misalnya ada expired di konsumen pasti itu citraan toko nggak baik. Nah maksud ini Pak dari finansialnya? Finansial dari perusahaan punya Bukan dari yang konsumen dari yang beli barang. Tidak punya apa? Dia tetap ini dia tetap dia bayar dia tapi harus kerjasama sama itu dengan pihak yang punya barang. Kalau ini barang ada yang datang belanja.
tapi tiba-tiba dia sudah rusak atau expired, tetap kembali barangnya, uang pun kembali, harus kembali uang. Kalau memang betul pada saat temukan bahwa ini barang expired, kembali harus kembali ke uang juga. Kalaupun bisa ganti barang nanti, tergantung dari kesepakatan antara pembeli sama penjual. Cuma itu yang perlu bahwa tugas saya tadi begitu ya. Setiap dia kasih barang dan undangan dari toko dia pelajari juga. Bahwa ini barang sudah expired atau belum. Tugas kamu masuk begitu dia pelajari semua bentuk barang expired atau tidak. Itu dimaksud dengan apa namanya? Apakah rugi dari dia penjual? Penjual nggak rugi karena dia hanya sekedar titip barang saja. Tapi kalau nanti ketika terjadi transaksi kesalahan harus kembali uang. Misalnya dia komplain bilang, ini barang kembali uang. Tapi kan barang ditarik kembali. Iya, itu Pak dari segi maju berarti tidak rugi dong kita yang titip Pak. Tidak rugi. Kan dia paham bahwa barang ada tidak mau expired ini. Berarti cuma rugi di citra saja. Citra saja. Tidak rugi di kota, citra rugi karena barang sekali dijual. Barang sudah dijual. Cuma memang kadang-kadang juga di gudang kan biasa banyak barang, betul-betul dia kan angkat saya perhatikan itu. Kalau kita lihat di farmasi, kan saya dalam di farmasi juga. Biasa farmasi, saya bekerja di farmasi sekitar 15 tahun. Kerja sama apotek, sama puskesmas atau rumah sakit. Jadi kita tahu bahwa ini barang kan masuk kita, kan saya bagian itu dari Simpul Wali. Sekarang kan saya berhenti. Jadi ketika bandar pasar itu kita dulu. Jadi saya anggota pengantar ke puskesmas, ke apotek, ke rumah sakit, tapi kan biasa dibawa barang pulang. Saya bilang, wah, tapi kita tahu karena kita hanya kenal untuk kemasan, tapi dia harus hubungi kita terus dengan begini saja. Kita hubungi sales. Kan dia sales yang ketemu sama orang apotek, yang farmasi ketemu sama farmasi. Masalah barang kita tahu. Jadi kita akan datang di saya hanya sekedar kartu saja. Saya cuma antar di toko apotek atau di rumah sakit, cari puskesmas. Nanti kalau kurang isinya, nanti dihubungi salesnya, bagaimana yang hubungi saya. Tapi kita tidak ini. Misalnya citra kita tidak, tetap kita aman saya yang ada kita jaga di Wali Mandar. Itu aman gitu, karena kita hanya antar saja. Tidak lakukan yang kita. Biasanya terjadi kadang-kadang barang kurang, isi kurang, kita salahkan. Tapi saya salah bisa begituan. Bilang bapak kita nggak tahu masalah isi. Tapi kalau di list kan ada memang barang ada di list, dia buka dari dia seperti dia buka ada list barang, tapi pada saat barang itu tidak ada, kurang. Kadang-kadang kalau dia komplain dia kembali kita tarik. Dia mau terima juga isi, sudah tidak mau terima. Ya itulah tanggung jawab kami. Nanti tugas kami, saya bilang, coba nanti bicara sama sales dulu bahwa barang yang datang, ini tidak di sini ini, tolong di ini. Dan nanti kita tunggu, saya bilang kalau dia kirim ke Makassar, kita kirim ke Makassar lagi. Atau simpan dulu, nanti dia tambah. Begitu yang terjadi. Jadi kalau masalah permasalahan ini, saya biasa juga sedikit paham sedikit. Itu tugas-tugasnya itu, industri kecil. Kemudian permasalahan, saya kira sudah ini, hubungan investor, ini penting hubungan investor. Kadang-kadang salah satu manajemen itu ada berapa orang yang kita sama. Ada berapa orang yang kita sama dalam satu manajemen organisasi, bukan dengan investor. Ada orang yang paham modal di situ, ada saham di situ juga sama. Jadi orang yang kita sama dengan tadi, misalnya satu perusahaan, dia punya misalnya bengkel motor, dia hanya punya bengkel, tapi dia punya spare part misalnya. Jadi dia kerjasama sama orang punya spare part. Kalau siapkan barang di toko saya, jadi saya bengkel, saya kerja, barang Anda saya pakai untuk pasang. Itu juga namanya tadi investor yang sama dengan itu. Motor begitu yang punya, dia hanya bengkel saja, jual oli, jual kursi. Tapi ketika kita bicara lebih luas, ada stoknya yang masuk. Bagian stokan kayak dia punya stok apa lagi itu di kiri kanan sini itu lampu, tapi kan lain diambil. Itu namanya kita sama dengan sekali. Paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Oke, saya kira cukup sekian. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pertemuan berikutnya. Jadi kalau pelajaran juga yang saya kasih, saya sudah bagi itu untuk kita masuk pada materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi kuliah yang saya sampaikan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.